Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribuners. Kita berjumpa lagi dalam Bincangin OPD. Kali ini kita berada di gedung apa ini Pak? Gedung Gadis, Gabungan Dinas. Oke. Nah, kebetulan hari ini kita punya tamu yang spesial yang mengurusi kependudukan, Pak ya? Ya, kependudukan. Persoalan kependudukan di Kalimantan Utara. Hari ini kita bersama Pak Sanusi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Oke, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Ini Pak ya, ini Kaltara ini kan bisa dibilang spesial Pak ya, dengan luasan sekitar 71.000 km persegi Pak ya, sekitar itu ya? Iya, kurang lebih sekitar 75.000. Dan salah satu kelebihan juga kita ini dibilang bisa sebagai salah satu teras Indonesia Pak ya? Kita ya, ada perbatasan. Kita di Beranda kan? Di Beranda. Di perbatasan. Ya. Oke. Nah, Tribunas, sebelum kita mulai menggali lebih jauh tentang dinas di Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara, kita ngobrol santai dulu sama Pak Sanusi. Ini kebetulan saya lagi berada di ruang kantor beliau ini ya Pak ya. Ini kalau kita lihat, mungkin nanti Tribuners bisa lihat bahwa di sini banyak sekali ornamen-ornamen budaya Pak. Ada tameng, ada apa itu Pak, lupa saya? Sape. Terus ada juga ya banyak sekali. Ini Pak Sanusi ini apa Pak? Memang pegiat seni gimana Pak? Kalau dibilang penggiat seni, saya nggak paham juga sampai ke situ. Tetapi mungkin kalau saya cuma senang saja. Senang hal-hal yang sifatnya seni dan mungkin sedikit etnik gitu ya, karena khas gitu. Ya, karena memang kebetulan kita di Kalimantan Utara ini ada 3 suku besar penduduk aslinya, ya ini ada suku Dayak, suku Bulungan, dan suku Tidung. Suku Dayak pun juga banyak lagi ke bawah. Betul. Ada Kenya, ada Kayan, ada Lundaya, ada Agabak. Nah, kemudian ada Punannya. Kemudian nanti Punan berbagai sub-subnya lagi. Kemudian yang Agabaknya, ada Tagolnya, ada Brusunya. Banyak. Nah, ini kan semua kan punya khas ya. Punya khas dan menarik. Kalau bagi saya, hal itu menarik bagi saya. Karena saya pikir itu adalah hal yang menjadi kekayaan tersendiri bagi kita. Budaya. Ya, benar. Sehingga saya pun ya, kalau kebetulan saya sering turun di lapangan. Jadi saya jadi pegawai negeri itu, CPNS saya 93. Kemudian saya dari sekolah Pamong, saya dari STPDN dulu, PDN sekarang. Nah, 96 saya ditugaskan, 96 saya ditugaskan masuk ke sini. Di situ saya baru melihat, ternyata Kabupaten Bulungan yang sekarang jadi Kalimantan Utara itu luas sekali, dan banyak suku-sukunya di sana dengan ciri-ciri tersendiri yang saya pikir nggak dipunyai oleh orang-orang lain, oleh suku-suku lain yang ada di Indonesia. Nah, sehingga saya tergeraklah kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya sering turun ke lapangan. Nah, dulu pertama kali ke sini ditugaskan di mana itu Pak? Saya pertama kali sini dulu ditugaskan sebagai staf dulu masih kantor ya, kantor PMD. Sekarang itu jadi dinas. Nah, jadi staf dulu sambil belajar, karena waktu itu kami masih program D3 terakhir. Dari STPDN dulu D3, dan memang dulu kita dari sekolahnya itu, setelah itu dia harus melanjutkan kembali ke IIP. Nah, saya juga IIP lagi gitu. Nah, setelah itu baru saya turun ke mana? Ke lapangan, sering turun begitu. Jadi kita melihat lah sentuhan dengan masyarakat dan mulai menyukai kesenian daerah begini Pak. Betul. Yang berbau etnik. Yang berbau etnik, dan kebetulan juga di keluarga besar kami juga sering kumpul. Saya 9 saudara kan, 9 saudara. Jadi kalau ngumpul, apa itu Pak? Ya, kalau ngumpul, kegiatan seninya apa di sana? Ya, kami juga kadang-kadang main band bareng gitu kan. Ya, curiga punya nama khusus ini. Dulu ada kami punya grup band sendiri, tapi apa namanya itu? udah vakum.
Ya, kami ada sempat buat album juga, tapi hanya untuk sendiri aja. Ya kan. Album ya? Ada album untuk kami sendiri saja. Belum pernah kami jual juga, belum pernah kami edarkan juga. Tapi memang khusus untuk keluarga ya. Apa genrenya, Pak? Ya, kami itu apa ya? Nggak juga, pokoknya dia nggak menentukan gitu. Tapi kita lebih banyak yang sifatnya lagu-lagu yang nuansanya seperti apa ya? Petualangan. Gitu kan. Jadi, menciptakan sendiri. Iya, itu memang lagu yang memang khusus kami ciptakan sendiri. Ya, dengan mereknya kami dulu tuh Datuk Band itu. Datuk Band. Ya. Sudah ada berapa lagu sampai sekarang? Enggak, kalau yang kita ciptakan sendiri itu kan 8 lagu. 8 lagu. Tapi setelah itu vakum, kita nggak buat lagi karena memang mungkin kesibukan. Ya, kesibukan karena kita juga sudah banyak kesibukan sendiri. Itu kan dulu dibuat kan ketika kita masih nganggur-nganggur aja gitu kan. Dan memang itu hanya untuk sebagai motivasi kepada keturunan-keturunan kami kalau bermusik itu adalah sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan dan dapat memberikan motivasi kita untuk lebih kreatif dalam melihat sesuatu gitu. Di Datuk Band, Pak Sanusi pegang alat atau vokalis? Enggak, saya juga itu kan kadang-kadang mungkin lebih bagusnya saya cuma pegang strum aja ya. yang jelas kami kadang-kadang ganti ini bisa jadi vokalisnya juga kan yang terus main-main lah. Ya. Gitu. Ya itulah memang kalau kami teman, kalau sekarang kita sudah vakum. Ya kadang-kadang kepingin juga gitu ya kalau harus dicoba, Pak. Kalau lihat-lihat teman-teman lagi jamming gitu, nyanyi di bawah gitu kan sama-sama kepala OPD itu muncul lagi jiwa muncul juga gitu. Nah, cuman memang ya sekali-sekali aja karena itu kan bukan untuk yang sifatnya sifatnya untuk perdagangan untuk enggak kita hanya betul-betul hobi aja untuk menyenangkan hati saja. Gitu. Oke. Demikian Tribuners, ini ternyata Pak Sanusi ini selain sibuk di mengurusi kependudukan di Kalimantan Utara juga pernah punya pengalaman ngeband. Bahkan punya band keluarga, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sekarang kita masuk ke dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Utara. Apa sih, Pak, ini dinas Disdukcapil Kaltara ini apakah sama dengan Disdukcapil di kabupaten kota di Kaltara? Ini bedanya apa mungkin, Pak? Jadi Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di Provinsi Kalimantan itu Utara, tapi dia memang berbeda. Kalau tugasnya provinsi itu berbeda dengan tugasnya kabupaten kota. Kalau tugasnya kabupaten kota, Disdukcapilnya itu dia lebih banyak mengarah kepada pelayanan langsung. Pelayanan langsung. Nah, kalau kami itu adalah support. Di provinsi support. Dalam arti, fungsi kami ada 3. Melakukan pembinaan, pengawasan, sekaligus memfasilitasi. Jadi kalau ada hal-hal yang buntu oleh teman-teman di kabupaten kota, kami di situ masuk porsinya. Yang kedua, Dinas Dukcapil itu juga dalam melaksanakan tugasnya, mereka itu kan ada diberikan target. Kami ada target kerja, target kinerja yang harus dicapai. Misalnya ketika kita melakukan perekaman data kependudukan, itu kita ditargetkan 99% sekian, sekian itu harus kita dapat dari angka wajib KTP dari jumlah penduduk yang sudah wajib. Yang sudah wajib. Itu harus kita kejar. Nah, ketika itu kita dapatkan, nah teman-teman kan agak kesulitan juga teman-teman di kabupaten kota itu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang regulasi administrasi kependudukan, yang namanya pelayanan kependudukan itu hanya dilakukan di kantor Disdukcapil. Jadi di kantornya, kita bayangkan ya, satu kabupaten yang begitu luas, terus penduduknya itu harus datang ke situ gitu. Ya sebenarnya is okay saja ketika kita melaksanakan tugas itu. Tetapi ketika itu kita terapkan di Provinsi Kalimantan Utara,
Maka itu akan menjadi agak unik kalau menurut saya. Kenapa agak unik? Kalimantan Utara ini luas. 75 juta. Ya kan, wilayahnya. Terus panjang garis perbatasannya ada 1038 km. Kita berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia, dan negeri Sarawak, Malaysia. Ada 2 negara bagian Malaysia yang kita berbatasan langsung. Belum lagi dengan batas lautnya. Tapi kalau batas laut kita nggak bicara lah, kita batas darat. Dan ternyata penduduk Kalimantan Utara ini kan tersebar. Sebelum itu berapa sih jumlah penduduk Kalimantan Utara sekarang ini? Nah, kalau sekarang ini, kalau berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, karena itu kan kita kan selalu monitor. Nah, penduduk Kalimantan Utara itu dari ketika Kalimantan Utara ini terbentuk, kita baru sekitar kemarin itu 600-an berapa saja, 600.000 sekian saja. Tapi sekarang kita dalam sekian tahun ini kita sudah sampai pada angka 778.086. Nah, bahkan ketika semester 2 2024 kita kemarin 770.624 jiwa. Nah, sekarang kita jadi 778.086 jiwa. Jadi kalau kita hitung ada pertambahan ya hampir sampai mau 7.500 karena ada sekitar 7.400 itu dalam sekian. Waktu sejak Kaltara terbentuk kemarin Pak ya? Ya, dalam sejak Kaltara terbentuk. Tapi yang pertambahan hampir 7.500 ini dalam satu semester. Satu semester ini ya? Iya, karena kependudukan itu dirilis itu dalam 1 tahun 2 kali. Semester 1 nanti per 30 Juni, kemudian semester 2-nya itu nanti per 31 Desember. Nah itu, jadi 7.500 dalam satu semester itu besar kan? Ada skalanya gitu? Kalau menurut hitungan kami lumayan besar. Kenapa lumayan besar? Nah ini kelihatannya mungkin salah satu indikatornya adalah kelihatannya Kalimantan Utara ini kelihatannya tempat daerah yang menjanjikan. Untuk pasti cari kerja mungkin. Ya, salah satu yang mencari kerja untuk perbaikan ekonomi bagi warga kelihatannya hal yang menjanjikan. Dan memang kalau kita lihat juga kan ada beberapa kawasan-kawasan strategis nasional yang saat ini sedang dikerjakan, yang mudah-mudahan itu nanti dalam beberapa tahun akan mengangkat ekonomi Kalimantan Utara. Itu. Nah terkait tadi Pak Sanusi singgung tentang penyebaran itu Pak ya? Ya. Itu penyebarannya gimana Pak di sini? Merata atau ya terkonsentrasi mungkin di beberapa kabupaten dan kota aja? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang sebaran penduduk Kalimantan Utara, memang kita ini sebarannya itu tidak merata. Belum merata. Kita lebih banyak terkonsentrasi kepada tempat-tempat tertentu. Dan yang lebih cilaka, ternyata konsentrasi itu juga kadang-kadang itu tidak pada satu titik. Ya selama ini kalau kita berpikir seperti daerah Jawa kan kita lebih banyak konsentrasi itu kan di daerah perkotaannya apa segala. Nah kadang-kadang kita banyak yang di desa, banyak yang tidak bisa ke sana. Nah di sini kalau menurut kami justru banyak di desa begitu. Ya banyak di desa, dan yang di sini nanti yang jadi uniknya kenapa provinsi itu punya peran yang sangat strategis dalam administrasi kependudukan. Kenapa? Karena teman-teman juga di kabupaten kota untuk menjangkau di wilayahnya ini dihadapkan ya tidak mudah. Satu karena persoalan geografi ya. Yang kedua akses menuju ke tempat-tempat mereka ini agak susah. Sehingga cenderung kalau bahasa sederhana tuh dibutuhkan biaya yang cukup mahal bagi warga untuk bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Misalnya kita ke Pujungan. Nah, kalau ke Pujungan itu kalau mana ini, Pak? Di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau Pujungan. Ya, tapi kalau kita menuju ke sana, kita boleh lewat udara, tapi kan tertentu waktunya dan itu sangat dibatasi. Atau kita lewat air. Darat belum bisa. Darat belum bisa. Nah,
Karena kalau lewat air itu kita butuh sekitar, ini pengalaman saya ke sana beberapa waktu yang lalu, 2024 awal kemarin kami ke sana, itu butuh sekitar 35 juta PP. Bayangkan itu hanya untuk mendapatkan mungkin 1 lembar belangko KTP yang harganya itu, kalau sekarang itu 10.500 dengan biaya perjalanan 35 juta. Ya, tidak masuk akal. Tapi kan itu kan fakta. Iya, betul. Kewajiban pemerintah tuh harus berusaha memberikan pelayanan kepada di sana. Hadir di sana. Tuh. Nah, dan itu satu. Dan memang masalah-masalah yang kita hadapi juga secara umum ini kan kesadaran warga untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Nah, ini itu betul, kan Pak. itu juga kesadaran kan, warga Kalimantan gimana ini? Nah, itu juga ya kalau wilayah kota sih nggak apa-apa. Tapi rata-rata kalau kita nih nanti tunggu dia butuh baru dia datang. Ini kejar-kejar biasanya. Nah, tunggu dia butuh baru dia datang. Kalau seandainya dia nggak butuh mungkin enggak. Contoh misalnya akte kelahiran atau nanti dia sakit. Dia harus mendapatkan pelayanan BPJS. Ya, misal itu. Iya kan? Ini kan perlu nih. Anaknya itu baru lahir. Orang tuanya belum tentu langsung laporkan untuk bisa mendapatkan akte kelahiran. Itu ya salah satu. Nah, itu yang untuk di apa saudara-saudara kita yang ada di wilayah perbatasan, wilayah yang jauh ya. Sana, Pak, ya? Iya. Itu memang ya sedikit masalah bagi kita. Tapi itu menjadi PR bagi kami, bagaimana caranya supaya ini bisa kami clearkan, kami selesaikan. Walaupun dengan anggaran terbatas, tapi ya dengan semangat kami lah, tetap bersemangat bagaimana caranya agar bisa kita lakukan pelayanan. Prinsipnya masyarakat itu ketika kita berikan layanan, dia merasa senang dan bisa merasa puas. Oke, mungkin lebih spesifik kita bicara soal EKTP, Pak ya. KTP elektronik. Saya baca di beberapa info kemarin, ini lagi getol-getolnya perekaman ini, Pak ya. Nah, kondisi terakhir bagaimana ini, Pak? Perekaman di Kaltara untuk KTP elektronik. Ini kami saat ini kan melakukan, karena begini, KTP itu bisa terbit apabila dia sudah melakukan perekaman. Jadi memang ketika orang itu, penduduk itu dia sudah lahir, maka idealnya normatifnya adalah diberikan NIK. Nah, NIK itu kan hanya kami yang bisa mengeluarkannya. Ya, hanya Dukcapil aja yang bisa mengeluarkannya. Setelah diberikan NIK, tidak otomatis KTP dia bisa langsung punya. Karena dia harus menunggu aturan 17 tahun dulu. Betul. Setelah 17 tahun, baru bisa kita rekam dan kemudian kita terbitkan KTP-nya. Ya, nah untuk kita di Kalimantan Utara, memang itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berharap untuk bisa mereka kesadaran penuh agar warga itu bisa datang ke kantor Dukcapil untuk bisa mendapatkan pelayanan Dukcapil, dalam arti dia merekam dirinya Nah, ini kan agak susah tadi yang saya sampaikan. Ya, betul. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga yang kami kerjakan ya dengan berbagai macam alasan, termasuk anak-anak kita yang sekolah nih. Kartu identitas anak itu betul? Bukan. Ada kartu identitas. Karena beda lagi ya? Iya. KIA itu beda lagi. KIA itu adalah kartu yang kita berikan kepada anak yang belum berumur 17 tahun. Belum. Kalau yang tadi itu apa itu? Kalau KTPL ini memang dia harus direkam. Direkam artinya yang kita rekam itu data, ada biometriknya, kemudian iris mata. Jadi iris mata sama seperti yang kita lakukan di imigrasi. Makanya kita kan ada kerjasama dengan Polri ya. Makanya ada beberapa kali kejadian ketika terjadi kecelakaan. Itu dari Polri, dari itu bisa mengidentifikasi, oh ini mayat si A, mayat si B itu kan setelah melihat dari data itu. Misalnya didapatkan jarinya. Oh iya betul. Tinggal jarinya, orang pesawat kan. Pesawat dapat jarinya saja gitu. Nah, dapat jari kan bingung nih, ini jari siapa ini gini kan? Karena begitu kecelakaan itu kan ini kan udah mayat itu jangan dipikir mayat itu masih utuh begini. Mayat itu kan berhambur gitu. Kalau pakai mayat ini, Pak.
Nah, jadi hal seperti itu, Ya, itu betul. sebagai Itu salah contoh satu gitu ya. Fungsinya. Salah satu. Yang kedua itu juga untuk mengidentifikasi. Jadi saya sambung kembali dulu. Jadi ketika itu kita lakukan itu, maka nanti akan dilihat. Nah, dari Polri itu dia akan masuk ke data servernya Kementerian Dalam Negeri. Oh, yang punya sidik jari ini, Si A, si B ini ya. si A, si B. Oh, yang punya ini nanti begitu sudah dapat nanti maka jadi kan mungkin nggak tahu ya teman-teman dari sudah tahu nggak, sudah pernah ngeliat nggak kalau orang lagi kecelakaan gitu kan biasanya itu kan jarang loh yang utuh mayatnya, jadi kan sepotong-sepotong aja kadang-kadang, kantongin mayat tuh kadang-kadang jadi satu aja dimasukin aja dulu tuh, nanti sama apa sama puslap forensik itu nanti baru tuh dipisah-pisah, oh ini si anu, ini si anu, si anu, si anu, si anu. Itu salah satu fungsi memang. Itu termasuk iris mata. Kenapa kita butuh KTP itu mungkin ini salah satunya? Ya, salah satunya ya sebenarnya KTP kita ini kenapa sekarang konsepnya seperti itu, karena memang kita kan arahnya kan pemerintah kita sekarang ini kan arahnya satu, semuanya serba data tunggal. Jadi satu identitas, ya kan, satu NIK. Jadi nggak ada lagi ceritanya. Walaupun memang ya kami ceritakan saja, banyak sebelum-sebelumnya itu dilaporkan orang yang punya identitas ganda ceritanya. Apalagi dia punya nik ganda gitu, nah kan. Tapi kan kita ada kebijakan terkait dengan hal seperti itu bahwa ya kita harus paham juga, karena ini kan kita ini kan perekaman itu baru dilakukan nanti di tahun 2016-an. Perekaman itu, dan itu kan tidak serentak di Indonesia. Bahkan sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, pemberian nik itu dilakukan sejak tahun 2010. Jauh lah. 2010 baru kita berikan nik. Ada 6 setelah 6 tahunan baru kita lakukan. Baru diupdate lagi perkembangan. Nah, banyak kasus akhirnya muncul kok bisanya ini orang nih kok punya apa, niknya double gitu, niknya ganda gitu. Nah, ternyata waktu pemberian nik pertama mereka sudah diberikan nik, tapi belum melakukan perekaman. Makanya dulu kita tuh kan dalam perkembangan KTP kita nih ada tiga KTP itu. Yang pertama yang umum tuh yang kita kenal dengan KTP konvensional itu, ya, yang kuning. Ada KTP kuning. Oh, KTP kuning. Nah, KTP kuning itu yang tanda tangan camat. Camat kita. Setelah itu baru KTP siak. Nah, KTP siak itu dulu yang KTP-nya di latar belakang kita itu ada apa itu? Ada ukuran. Di belakang tuh ada meteran senti itu. Nah, jadi ketika kita foto nih kelihatan nih tingginya orang, sama seperti kalau kita dulu foto SIM itu kan dulu kan seperti itu. Jadi ada tingginya. Nah, kalau yang sekarang yang KTPL itu dia nggak ada lagi. Dia sekarang latar belakangnya cuma 2. Biru, merah. Bedanya apa itu? Biru merah. Nah, beda kalau merah itu berarti ganjil, kalau biru itu genap. Ganjil genap nomornya. Tanggal kelahirannya. Oh, bukan tanggal kelahiran, tahun kelahirannya. Nah, tahun kelahirannya. Kenapa harus dibedakan begitu, Pak? Ya, itu sebagai bagian daripada ini, Pak. Bagian dari apa? Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi. Jadi begitu ngelihat kita, oh ini sudah tahu tuh. Termasuk nomor NIK kita itu juga kan ada anunya, ada apanya? Apanya tuh? Ada kode wilayah, ada kode wilayahnya, ada kode kabupatennya. Jadi bukan sembarang ngasih angka itu, Pak ya? Enggak. Nanti baru ada registernya, termasuk tanggal lahir kita gitu. Ya, masuk di situ. Tanggal lahir kita gitu kan. Jadi ada kode provinsinya, kabupatennya, baru kecamatannya, baru tanggal lahir dan tahun kita. Setelah itu baru nomor register kita. Itu nomor register kita itu. Artinya nomor register itu diberikan kepada orang yang lahir dan tahun yang sama itu. Nah, kalau khusus perempuan pasti nggak ketemu tuh kalau mau cari begitu. Dia nanti ada kodenya pasti ditambah lagi. Misalnya kalau ada yang lahir, misalnya lahir tahun berapa gitu. Misalnya dia lahir tanggal berapa? Misalnya hari ini gitu. Nah, misal hari ini. Hari ini tanggal 20 ya? Tanggal 20. Nah, tanggal 20, maka nanti yang muncul tanggal lahirnya itu pasti akan menjadi 60 tuh. Oh, begitu.
Jadi 60 ya? Ya. Oke, menarik ini. Ini kisah-kisah di balik nomor-nomor KTP. Jadi kita sudah tahu orang kayak gini. Iya. Pak, tadi kan sempat juga perekaman memang jadi salah satu tantangan ya, perekaman elektronik. Tadi juga Pak Sudi cerita bahwa ketika harus semisal di daerah Malino tadi Pak ya, daerah Pujungan yang harus ke sana. Nah itu perekaman di daerah-daerah yang seperti itu bagaimana Pak? Apa jemput bola ke sana? Iya, kita yang jemput bola. Gitu ya? Jadi memang ini Kalimantan Utara, kalau menurut saya spesial dan saya terus terang. Saya pengalaman karir saya ini, saya mulai dari bawah memang. Saya mulai dari staf, kemudian saya jadi sekcam, camat. Saya camat itu kebetulan di perbatasan semua. Di daerah perbatasan semua saya jadi camat. Dan ketika saya camat mungkin ya sama lah yang lainnya. Umur saya sekitar 30-an ketika saya camat dulu. Anak saya juga masih merah waktu itu. Saya sudah harus turun ke lapangan di mana tidak ada listrik. Jalan juga belum ada. Ya semua harus, itu tantangan bagi kita. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kelihatannya, dan itu kan butuh biaya mahal ketika harus kita menuju ke tempat itu. Tetapi namanya pemerintahan itu kan harus tetap berjalan karena di sana ada penduduknya. Ada orang Indonesia yang memang membutuhkan pelayanan. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, apalagi ketika kita melakukan perekaman, melakukan pelayanan, nah kami ini dihadapkan pada satu hal, bahwa perekaman KTP ini dia harus langsung terkonek. Perekaman dan pelayanan administrasi kependudukan ini harus terkonek dengan pusat. Nah, kalau yang lalu, sebelumnya waktu saya masuk, itu kan belum. Tapi kan kemudian ada istilahnya terdistribusi. Jadi, kita se-Indonesia itu ada 3 server besar. 1 ada di Batam, 2 ada di Jakarta, yang 3 ada di Lombok. Nah, kita tidak pernah terpikir kan, ternyata kita Kalimantan Utara ini, server kita bagiannya itu bukan, kalau dihitung dari dekat-dekatnya harusnya kita ke daerah Jawa kan, Jakarta. Ini kita malah masuknya tuh di Batam. Sehingga pada waktu itu kalau kita perekaman, ketika kita langsung perekaman pelayanan itu tidak bisa langsung ketika kita perekaman, data itu hanya bisa kita lakukan, tetapi untuk dia masuk ke sana itu butuh waktu. Paling cepat itu sekitar 3 hari, karena kita antri ini se-Indonesia, dan Disduk Capil ini kan setiap waktu dia kerja. Jadi antri kita masuk, dan betapa lamanya. Nah, kalau sekarang itu sudah terpusat. Terpusatnya ada di Jakarta. Jadi se-Indonesia itu ada di Jakarta semua. Dia punya data. Tambah lagi tantangannya. Sehingga kalau kapasitasnya juga, kalau dia punya pitch-nya kurang bagus juga kan. Ya tapi udahlah, itu teknologi ya. Kita nggak bisa. Yang jelas Capil sudah nangani itu. Itu bisa diatasi. Nah, persoalannya ketika kita sekarang bagaimana kita melakukan pelayanan itu di wilayah Kalimantan Utara dengan tempat yang dengan daerah geografi yang tidak sama di tempat lain. Untuk menuju ke satu tempat aja kita susah. Orang kita harapkan orang yang suruh datang ke Dukcapil sudah nggak harap lagi lah. Biaya lagi. Nah, tetapi itu kan harus dilakukan karena kita pemerintahan, sehingga kita harus turun ke sana. Turun langsung. Solusinya kita turun. Nah, ketika kita turun itu, nah kita bawa alat kita. Oke. Dulu ketika masih terdistribusi, bisa digambarkan sekali turun ke lapangan yang jauh itu berapa tim turun? Apa saja yang dibawa? Nah, kalau kita turun itu otomatis nih ya, kalau kita turun, kita bawanya ini kita harus bawa perangkat kita. Apa itu perangkat itu? Besar kah atau gimana, Pak? Kalau dulu besar. Kalau dulu itu kita bawa PC kita, ya kan? Karena PC tidak boleh pakai, kan nih? Dia harus PC-nya PC spesial. Kita bawa PC kita bawa data kita yang sudah kita rekam, dan itu kita. Jadi kalau kita turun itu yang lalu tuh kita bawa minimal itu sebesar meja ini ya, ukuran ya sekitar bag kita tuh sekitar berapa? Satu kali setengah lah. Itu setidaknya kita bawa itu kali itu ada 3 tempat. Itu baru PC dan alat rekam. Belum lagi alat-alat lain. Makanya kalau kami turun biasa lengkap.
sudah bawa alat masak kami gitu kan, bawa bekal logistik kami gitu kan. Berarti persiapan ya menginap atau camping di sana Harus. harus itu. Ini memang sudah persiapan untuk tinggal di sana. Nah, termasuk ya macam-macam lah kalau kita sedang jalan. Tapi itu juga yang menyenangkan bagi kamu karena anggap itu kan kita berdharma wisata secara tidak langsung melihat langsung ke sana. Dan itu yang lebih seru juga itu kita harus mengalami medan yang tidak yang segampang yang kita pikirkan. Karena medan yang kita hadapi ini salah-salah adalah nyawa taruhannya. Mungkin punya pengalaman yang paling berat diturun di mana gitu pas perekaman itu? Saya pernah ikut sama teman-teman ini, saya pernah ke daerah Lumbis, Kabupaten Nunukan berapa kali, kemudian di Krayan. Kalau di Krayan kita masih agak nyaman. Kita masih pakai pesawat, cuman kan ongkosnya mahal juga tuh, lumayan lah. Kalau sekarang lebih seru juga tuh. Saya juga ikut kemarin itu, karena sekarang Krayan itu menjadi 5 kecamatan, sehingga untuk menuju ke kecamatan-kecamatan itu kan kita harus jalannya media banyak lah teman-teman media pasti lebih tahu. Kalau di Lumbis itu malah lebih seru. Kadang-kadang kita terpaksa harus turun dari perahu karena kita kan harus giram. Betul. Nah, giram batu ini. Nah, ini banyak kejadian. Pokoknya kalau perahu itu sudah nabrak batu, yang kita ucapkan cuma innalillah saja gitu, nah kan. Artinya ya kalau kita bisa selamat lari ke pinggir, selamat. Kalau enggak ya sudah selesai. Nah, kadang-kadang kita harus turun karena perahu itu tidak akan bisa naik. Jadi air itu turun gini, jadi kalau air kecil. Jadi kita terpaksa harus tarik perahu tuh rame-rame. Perahunya kan bukan perahu yang ukuran kecil, ukuran panjang, ukuran besar itu. Longboat ya. Ya, longboat yang kita harus tarik rame-rame. Begitu kita di Pujungan, ada beberapa titik yang harus kita turun. Dan kadang-kadang kita terpaksa harus bermalam. Bermalam di mana? Di pinggir sungai. Dalam perjalanan itu harus bermalam. Harus bermalam. Karena memang kalau nyampe di tempat harus bermalam, oke. Tapi ini dalam perjalanan sudah harus bermalam ya. Kalau pas kita ke sana pas lagi airnya agak kecil, sehingga kita tidak memungkinkan. Karena kalau kecil otomatis perahu ini kan juga kan jadi lambat perjalanannya. Karena dia harus juga melihat di mana dia harus lalu. Jadi yang tadinya mungkin bisa lurus begitu, ini harus belok sana, belok sini. Menghindari batu. Menghindari batu, kita turun, harus tarik, harus dorong gitu. Nah, sehingga dengan waktu itu akhirnya kita menjadi lebih lama. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita bermalam di pinggir sungai. Bermalam di pinggir sungai, ya lengkap lah sudah di situ. Sampai di sana, misal begitu Pak ya, itu warga memang sudah berkumpul atau harus didatangi ke rumah-rumah lagi? Macam-macam. Jadi kadang-kadang ketika nanti kita sudah sampai tujuan, yang lalu yang kita terapkan, kita dulu dalam perekaman itu kadang kita menerapkan offline. Karena kan Kalimantan Utara ini kan tidak semua daerahnya dapat terkonek. Masih banyak daerah-daerah yang blank spot. Jangankan di wilayah pedalaman, wilayah kota aja yang kita anggap kota itu masih banyak gitu. Tapi bisa secara offline gitu ya? Kalau yang lalu kita offline. Jadi begitu kita offline-kan sebentar, habis itu kita rekam. Setelah itu begitu kita dapat jaringan, kita turun kembali, dapat yang mana ada jaringan, itu kita konekkan. Sedapat-dapatnya. Nah, itu tantangan. Nah, kalau sekarang lebih mudah. Itu dulu Pak ya. Sekarang lebih mudah. Kalau sekarang kita tetap lakukan perjalanan itu, pelayanan itu, tetapi semuanya online karena ada Starlink ya. Yang kita berlangganan itu salah satu. Jadi itu yang kita pakai sekarang solusinya, dan lebih ya boleh dikata agak lebih murah lah dibandingkan itu. Nah itu. Jadi itu yang kita lakukan sehingga ketika kita sekarang melakukan pelayanan itu bisa langsung eksekusi hari itu juga. Jadi begitu kita rekam, karena kita sudah punya lengkap jaringan terkonek, langsung kita bisa cetakkan produknya apa aja. Nah itu kan pelayanan ini kan kita kadang-kadang produk itu kan apa bilang orang, kalau dulu 1 by 1 gitu. Nah kalau sekarang kan bisa 1 by 3, 1 by 2, jadi tergantung kebutuhan. Misalnya Mas lagi ngerubah data kependudukan, atau misalnya nih
belum kawin gitu. Terus tiba-tiba sudah kawin, maka otomatis KTP-nya kita cetakkan kawin. Jadi yang kita cetak bukan hanya KTP. Yang berikutnya yang tercetak adalah perubahan KK. Iya, itu kan runut. Perubahan KK. Nah, perubahan KK yang tadinya misalnya Mas itu ikut orang tua, pindah sendiri. Ini pindah, muncul kakak baru karena sudah berkeluarga ceritanya kan. Nah, orang tuanya juga yang tadi di situ berubah juga. Bisa juga. Iya. Nah, gitu. Begitu juga nanti misalnya dia mau akte kelahiran gitu, nah berubah juga nanti. Dia ikutan semua. Nah, di situ yang kita lakukannya, memang pelayanan-pelayanan itu yang kita lakukan. Jadi, ya kalau kita berbicara administrasi kependudukan memang Tapi sebagai gambaran Pak, misal di daerah yang agak pedalaman sedikit gitu atau perbatasan, kantor disduk mungkin kabupaten, daerah kabupaten sana ada atau ada gimana mereka? Misal mereka mau bikin KTP ini atau ngurus tadi itu, misal akta kelahiran, akta kematian. Ya itulah yang makanya tadi saya bilang, saya sampaikan, itu juga menjadi hal yang unik untuk Kalimantan Utara. Kalau berdasarkan regulasi harusnya di kantor. Pelayanan itu hanya dilakukan di kantor. Tapi kalau berdasarkan peraturan menteri terkait dengan masalah SOTK, maka daerah itu boleh membuat UPT di tempat-tempat. Okay. Tapi persoalannya bukan masalah UPT-nya. Persoalannya adalah kemampuan bagi daerah untuk membiayai itu kembali. Iya, betul. Kan nggak gampang. Misalnya, sedangkan kadang UPT juga kita tidak buat. Tapi teman-teman di kabupaten kota itu mereka memanfaatkan, memaksimalkan pelayanan di kecamatan itu untuk akhirnya juga membantu. Itu juga kan harus butuh alat di kecamatan. Di kecamatan butuh alat, alatnya itu yang tidak sembarangan dan alatnya kan lumayan agak mahal juga gitu. Nah, butuh alat. Yang kedua, itu juga kan belum tentu semua bisa melakukan fungsi itu karena untuk mengoperasionalkan itu kita butuh SDM juga yang memang kita latih. Belum lagi terkendala dengan masalah jaringan. Nah, memang agak ya itulah yang kita kerjakan. Makanya tadi saya bilang kami di Kalimantan Utara ini sebenarnya ada tugas berat kami bagaimana caranya agar memastikan kembali bahwa penduduk Kalimantan Utara itu bisa benar-benar sudah terdaftar sebagai penduduk Kalimantan Utara. Nah, kalau berdasarkan statistik jumlah penduduk kita lebih daripada 778.086 berdasarkan statistik. Mungkin yang saat ini sedang dikejar-kejar atau dalam rangka kejar target tadi, perekaman ini yang ada target mungkin di tahun ini gitu. Ya, kita misalnya tahun ini kan untuk KTP itu kan kita 99,4%. Nah, jadi yang kita kerjakan sekarang, kita strategi sekarang usia pemula. 17. Ya, 18, yang 17. Ya. Ini rata-rata posisinya ada di mana? Ini mereka di sekolah. Nah, itu sekarang yang kita kejar. Oh, itu tadi Pak yang bilang sekolah tadi ya? Ya, makanya kita sekolah, kita kejar. Terus, anak-anak yang sudah mulai sekolah, itu kita buatkan KIA lagi, kartu identitas anak. Tujuannya apa? Nggak setengah mati bawa kakak. Kan kalau yang lalu harus bawa akte lahir, bawa kakak, kalau anak yang belum 17 tahun ini kan repot. Tapi ketika dia pakai KIA, maka otomatis di sana sudah ada datanya, ini anak lahir tanggal berapa, nah ya kan, nah nanti dia kakaknya di mana, jadi kita sudah bisa dapat datanya. Artinya dari seluruh anak-anak di Kaltara ini sudah tercover berapa ini soal kalau KIA ini anak-anak yang sekolah ini? Kalau kami sebenarnya dari target 60% yang ditargetkan, kami sudah sampai di angka 60. Beragam ya, tapi rata-rata kami kalau di Kalimantan Utara sudah di atas angka 60, hampir 67%. Oke, artinya sudah ya, kalau target lah ya. Ya, kami sudah dapat target, tapi masih banyak lagi. Ya pasti ya. Ya, masih banyak lagi. Apalagi tadi mengingat tantangannya yang begitu daerah luas, pedalaman dan menuju ke belum lagi mereka yang tadi KIA harus menjadi beralih ke KTPL.
karena mereka sudah 17 tahun, ini harus berubah nih. Ini lagi. Tapi kalau yang baru lahir apa segala, anak-anak kalau kia itu kan kalau umur yang 1 hari sampai dengan umur 6 tahun di kia itu kan nggak ada KTP dan ada fotonya, tapi setelah itu nanti foto. Ada foto di sekolah. Nah, wah kalau kita turun ke lapangan, ini ibu-ibu juga, banyak yang komplain juga. Pak, kami minta ganti kia kami. Kenapa? Bilang ya, kia anak kami. Kenapa? Ini belum ada fotonya, sekarang ada fotonya. Waduh. Jadi sekedar foto ya, pengen ada fotonya gitu. Yang penting ada fotonya. Ya. Luar biasa itu. Itu memang apa ya, tantangan di KTP elektronik gitu Pak ya? Iya. Kalau kesadaran atau tentang akte kelahiran terus juga akte kematian ini gimana Pak di Kaltara ini? Ya, kalau akte kelahiran insya Allah ini juga kami kan sedang berbasis. Tapi kan rata-rata begini ya. Mungkin karena persoalan satu, rentang kendali jauh. Yang kedua juga persoalan masalah biaya yang dikeluarkan. Ya kalau rentang kendali otomatis biaya, masalah biaya. Ada biaya itu Pak ya di situ? Kalau dalam maksudnya biaya dari pemerintah tapi bukan dari warga Pak ya? Iya, jadi begini. Nah, sebentar. Begitu juga KTP Pak, saya butuh penekanan ini. Kadang KTP ada yang bilang bayar bikin. Penekanannya gimana Pak? Ini gratis enggak KTP? Nah, yang kami sampaikan sampai dengan saat ini bahwa dalam pelayanan administrasi kependudukan, baik itu KTP, baik itu IKD-nya, baik itu KIA-nya, tidak ada pungutan 1 sen pun. Tidak ada pungutan. Nah, semuanya itu gratis. Akte apa segala gratis. Kalau seandainya ada oknum yang menyampaikan itu, kalau boleh laporkan kepada kami, nanti biar kami selesaikan. Mantap, Tribuners. Gratis Tribuners untuk kependudukan. Nah, itu ada beberapa hal yang pernah dan itu kami selesaikan. Oke. Kami selesaikan. Karena memang arahannya sudah cukup jelas. Tidak ada pungutan. Betul. Tidak ada boleh pungutan. Nah, itu yang kita lakukan. Begitu juga dengan akta kelahiran dan kematian ini Pak ya? Akte lahir, akte kematian. Nah, kita bicara tadi masalah akte kelahiran. Tadi saya sudah singgung juga sebenarnya bahwa warga kita ini kan biasanya kalau berkait dengan masalah dokumen kependudukan, ya kalau bicara dokumen kependudukan berarti termasuk KTP-nya di situ, KK-nya di situ, termasuk akte-aktenya. Nah, itu nanti mereka ngurus kalau mereka lagi butuh, biasanya seperti itu. Jarang itu yang mereka. Ya kenapa mereka ngurus butuh? Tapi itu kan hal yang logis bagi kita. Bagi kita juga kenapa kita ngurus karena kita kan butuh kan. Iya. Nah, jadi sering yang kita lalu itu adalah kadang-kadang begitu yang idealnya harusnya begitu lahir anak-anak itu, dia bayi lahir, itu harusnya dilaporkan supaya kita terbitkan akte kelahiran. Itu kalau di rumah sakit Pak? Di rumah sakit atau dimanapun juga harusnya seperti itu. Kalau rumah sakit di Kaltara otomatis Pak ya? Kalau rumah sakit kita karena kita sudah kerjasama. Otomatis. Nah, kayak jadi kerjasama. Ini lahir di rumah. Ya. Nah, yang jadi masalahnya yang lahir di rumah. Tapi kalau di rumah wilayah yang gampang aksesnya tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang masalah ini kalau yang ada di apa di pedalaman. Ya, kembali ke tadi sana. Ya. Nah, di sana. Nah, jadi inilah yang agak apa menjadi PR bagi kami. Tapi kami selalu aktif turun di lapangan dan selalu berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota agar di Sukcapil kabupaten kota itu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat agar dapat menginformasikan di mana sih titik-titik yang memang perlu kita berikan pelayanan jemput bola itu. Nah, karena kita juga kan kadang-kadang ya memang idealnya setiap warga negara harus bisa dapatkan. Cuman kadang-kadang kita harus berhitung juga dengan keuangan kita. Karena kami datang ke sana kan harus pakai uang. Nggak mungkin nggak pakai uang karena transportnya harus kami bayar, kami nggak punya alat untuk itu gitu kan, sarana untuk itu. Nah, sehingga kita nanti berharap kalau sudah di situ kita sampaikan, ya kita minta tolong kepada pemerintah setempat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desanya. Kalau seandainya kami nanti turun ke sana, apakah nanti dari provinsi bekerja sama dengan kabupaten kota, apa nanti dari kabupaten kota nanti turun ke sana, tolong warganya yang membutuhkan itu kumpul di situ. Artinya dikondisikan di sana. Dikondisikan supaya kita juga bisa melakukan pelayanan secara maksimal di sana. Jadi kita bisa lakukan itu.
Nah itu. Nah kalau target juga sebenarnya kita kalau akte kelahiran, alhamdulillah kita sudah di atas daripada target yang ditentukan. Oke. Tapi kan masih banyak hitungan kita kan. Ya, betul. Kemudian akte kematian juga seperti itu. Nah ini yang kami tetap susuri. Intinya adalah kami berusaha bagaimana agar data di Sdukcapil itu adalah merupakan data dasar primer. Kalau kita bicara tentang undang-undang pemerintahan daerah, ternyata pelayanan Adminduk itu tidak termasuk di dalam pelayanan dasar. Saat ini? Ya, tetapi kan harus kita pahami bahwa Adminduk itu adalah dasar dari segala pelayanan. Ini memang agak rumit. Dan itu juga yang kemarin ya, bukan kami berkeluh ke saya, tetapi itu juga yang kelihatannya pemerintah pusat itu kurang memberikan respon saat ini. Bagaimana harusnya membackup agar di Sdukcapil itu di backup dari sisi gampang anggaran. ada bantuan sosial gitu kan? Iya. Pasti dasarnya kan dari orang data sakit, kependudukan. mau sekolah, mau minta bantuan ini Betul. nggak bisa. Bahkan kita punya uang, mau nabung di bank, tapi kalau kita nggak punya KTP-nya, nggak punya, kita nggak bisa juga gitu. Oke. Gitu. Betul itu Pak ya. Nah, di zaman digital sekarang ini Pak, ini kira-kira di Sdukcapil Kaltara ini sudah punya program atau aplikasi mungkin Pak yang bisa dipakai. Jadi kalau mengurus kependudukan tinggal tek selesai. Jadi kalau sekarang itu gini Mas, sekarang pemerintah pusat itu kan programnya yang sekarang kita lagi digalakkan itu adalah pengaktifan IKD. Kalau dulu sebutannya KTP digital. Nah, IKD ini memang kita masih agak-agak rendah, sehingga kita nanti bagaimana cara pengaktifannya itu bisa kita lakukan. Nah, ini yang kami lakukan saat ini, dan itu setiap kami turun jemput bola, kami sekaligus mengaktifkan IKD dari warga itu. IKD ini apa Pak? Tolong dijelaskan. Identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital. Ya. Yang sekarang lagi marang-marangnya juga nih. Ya betul. Apalagi sekarang nih banyak orang yang memanfaatkan situasi dengan menjual nama menjual nama pegawai, nggak tahu itu pegawai Capil atau pegawai apa gitu, pegawai di mana itu di situ. Terus dia mau WA kepada kepada warga, orang-orang tertentu, Pak, kami dari di Sdukcapil, kami akan mengaktifkan IKD Bapak kayak gitu. Ujung-ujungnya dia menunggu bahwa ada transaksi keuangan di situ. Begitu transaksi keuangan di situ, akhirnya warga itu yang terbobol. Nah, dalam kesempatan ini kami sosialisasi juga lah ya. Kalau ada orang-orang yang menghubungi seperti itu, nggak usah dilayani. Atau kalau memang agak ragu, konfirmasi aja kepada kami. Dengan mengaku sebagai orang Capil. Capil dan terkait IKD begitu. Iya, dengan mengaku. Ini banyak dari kasus. Kita di Kalimantan Utara kemarin ada, kami sedang pelajari untuk kami tindak lanjuti lagi ini seperti apa. Karena memang ini kurang ajar juga bilang orang kan, mohon maaf gitu ya. Saya mohon maaf nih bahasanya, mungkin kurang bagus gitu. Tetapi tidak wajar rasanya orang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Ya. Artinya memang harus waspada dengan data-data diri kita ya Pak ya? Iya, benar. Sekarang ini kan, orang semua apalagi dengan banyaknya teknologi AI yang macam-macam sekarang. Kita banyak dengar akibat dihubungi gitu tiba-tiba rekening mereka sedot segala macam itu. Tiba-tiba langsung hilang kayak gini. Karena mereka nunggu transaksi itu aja. Jadi begitu ini, jadi dia hubungi kita, mereka menunggu transaksi. Begitu transaksi itu ada online, maka mereka langsung otomatis masuk. Nah, itu yang kita bisa dibobol. Ya. Jadi memang tadi mungkin dari Sdukcapil Kaltara ini sudah berusaha untuk mendukung program IKD tadi Pak ya? Iya. Itu tadi ya. Yang ini yang kita lakukan, dan ini terus kami lakukan walaupun dengan anggaran kami yang terbatas. Mungkin juga kami menyesuaikan. Kan Pak, di IKD ini apa sih Pak fungsinya? Mungkin Tribuners ada juga yang belum tahu nih. Oke. Apa bedanya sama KTP elektronik ini? Apalagi gitu nih? Jadi gini, kalau KTP elektronik itu kan adalah KTP manual yang satu kartu ya, yang warnanya biru
warna dasarnya biru. Kalau KTP kita di Indonesia itu ada dua macam, KTP warga negara Indonesia dengan KTP warga negara asing. Nah, itu kalau KTP-nya. Nah, kita bicaranya ke KTP itu aja. Nah, kalau KTP kita ini warnanya itu biru, itulah dia KTPL yang kita sebut dengan KTP elektronik. Kenapa disebut KTP elektronik? Karena di dalam KTP itu ada kakak, kita mau buka data keluarga kita ada di situ semua. Nah, termasuk nanti di situ yang hal-hal yang kita punya. Nah, misalnya rekening bank, harta apa kekayaan segala, ya kita masuk, tapi bukan harta kekayaan, jadi mungkin apa ya, mungkin data kita di situ, ya itu pun kita diserahkan kembali kepada penduduk yang bersangkutan, mau dimasukkan apa enggak gitu lah. Gitu. Dan saat ini memang kalau kita lihat ini kita kan belum maksimal karena memang dari Kementerian Dalam Negeri itu sekarang ini sedang lagi bayangkan ya, penduduk kita itu ada 282 juta sekian, itu lagi lagi diupdate terus oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kependudukan itu yang sekarang ini lagi diupdate. Makanya kalaupun kita sekarang itu sudah mengaktifkan IKD, kita belum, mungkin kalau merasa puas, kita belum bisa puas dengan apa yang ada dalam IKD itu. Nah, karena nanti dengan IKD itu harapannya adalah ya sebenarnya mau membantu gitu. Nah kan, karena orang Indonesia ini nggak tahu ya, lucu ya, mungkin lebih bagus ketinggalan ada yang lebih rela istrinya ketinggalan, enggak apa-apa, asal HP-nya tuh HP-nya jangan ketinggalan, karena semuanya ada di situ. Nah, sama akhirnya kenapa itu akhirnya kita aktifkan di mana, di dalam apa? Di dalam HP itu. Nah, itu kita masukkan di situ. Oke, Pak. Ini kita sedikit bergeser nih. Bahwa di Kaltara kan juga bukan hanya masyarakat umum, Pak ya. Ya. Mungkin juga ada masyarakat adat ini, Pak. Ya. Nah, bagaimana nih, Pak, kependudukan atau catatan kependudukan mereka gimana, Pak? Administrasi kependudukan mereka ini? Jadi, mereka terdata kah atau bagaimana, Pak? Benar. Jadi kalau kita di Kalimantan Utara ini kan secara real, sebenarnya kalau di dalam pendataan kependudukan tidak ada yang membedakan antara masyarakat adat atau iya, yang ada itu adalah penduduknya warga negara Indonesia. Nah, itu kan intinya seperti itu. Ya, betul. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ternyata ada masyarakat kita itu yang masih mereka itu, mohon maaf dalam tanda petik, mungkin mereka punya komunitas tersendiri gitu. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu kami ke Punan Batu. Padahal kalau kita pikir pada waktu itu di daerah Sajau, dia masuk dalam wilayah administrasi Desa Sajau. Itu Punan Bunau itu. Nah, Punan Batu. Tapi mereka nggak tersentuh karena mereka kan hidupnya kan spesifik. Nanti kalau pas musim, misalnya mereka itu nggak bisa tinggal di apa? Satu tempat. Gitu. Satu tempat. Jadi kalau di satu tempat ini mungkin ini lagi musim ini gitu, mereka akan di situ lagi. Terus nanti kalau nanti di sini sudah habis, di tempat lain nanti ada, mereka akan ke tempat itu lagi. Dan untuk menetapkan itu, makanya kita ada sebuah sendiri. Kalau itu kita sudah putuskan, kita bekerja sama. Kita tempatkan itu mereka dalam satu pemerintahan desa, alamatnya sudah jelas, alamatnya kita putuskan, alamatnya di sini, artinya di sini, sehingga kita sudah tahu nih, artinya kita sudah ngasih tanda, kita sudah kita tandai bahwa kalau ini adalah mereka adalah yang warga yang yang masuk dalam komunitas adat. Nah, karena memang ada ketentuan sebenarnya di dalam administrasi kependudukan itu bahwa daerah-daerah yang masuk dalam wilayah hutan itu tidak boleh jadikan alamat, boleh dijadikan alamat, itu ketentuannya. Nah, sehingga kita harus berkoordinasi dengan pemerintah di desa terdekat dan kecamatan. Ini tetap adalah warga kalian ini, tapi harusnya di mana ini alamatnya, harus kalian, supaya kita bisa tahu dan mereka punya alamat tetap. Nah, oh ya Pak, sudah, kalau gitu nanti mereka
dikelompokkan di dalam ini, di dalam apa, kelompok tersendiri, RT berapa gitu, sehingga sudah tahu nih orang di sini. Tapi mereka ya terjangkau dalam pelayanan KTP elektronik juga nggak Pak mereka? Atau ada pengecualian bagi teman-teman kita ini? Yang kita lakukan, kami jemput bola juga akhirnya ke sana. Kami datangi. Jadi mereka pun diberi haknya harus ber-KTP juga Pak ya? Betul, mereka juga harus diberikan haknya. Karena apapun alasannya, mereka adalah warga negara Indonesia yang punya hak hidup. Dan mereka harus mendapatkan apapun fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Betul. Kalau mereka memintanya kan. Nah, kalau mereka nggak mau memanfaatkan, itu sudah lain cerita. Tapi kalau mereka ingin membutuhkan terus kita tidak berikan, itu yang salah. Betul. Nah, jadi dasar itu. Jadi banyak, bahkan mereka punya kepercayaan tersendiri. Mereka nggak seperti kalau di Indonesia kan ada 6 agama ya. Mereka minta, Pak, kami kepercayaan sendiri. Oh ya, yang mana kepercayaan kalian? Oh yang ini. Kita masukkan. Kita perbaiki datanya. Ya, keunikannya seperti itu. Keunikan Kalimantan Utara. Tempat-tempatnya tersebar ya, mah. Ya, itulah kondisi kita di Kalimantan Utara. Pak Sanusi punya harapan ini terhadap generasi-generasi muda ini kan mereka kadang ya dalam tanda kutip abai nih Pak. Ya. Menggampangkan urusan administrasi kependudukan ini Pak. Ini apa harapannya Pak disampaikan kepada generasi muda Kalimantan Utara Pak? Iya. Dalam kesempatan ini sebenarnya kami berharap terkait dengan administrasi kependudukan, kami berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, anak-anak kita ya, yang generasinya lebih muda daripada kami ini, apalagi yang generasinya sekarang ini generasi apa? Sebutnya dulu Gen Z, sudah Alpha, bahkan ada yang Alpha, karena memang anak saya juga nih, walaupun masih SD, udah pintar juga mengoperasionalkan KTP-nya dengan segala aplikasinya. Saya pun kadang-kadang, di mana lagi kalian caranya itu? Nah, harapan kami adalah agar warga masyarakat seluruhnya di Kalimantan Utara itu bisa punya kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukannya. Kata kuncinya satu. Administrasi kependudukan itu bukan pelayanan dasar, tapi pelayanan yang sangat-sangat mendasar, begitu. Artinya apapun alasannya itu penting. Yang kedua, kami minta tolong kalau seandainya ada perubahan data kependudukan agar segera bisa dilaporkan kepada kami sehingga data kependudukan di Kalimantan Utara itu semakin update. Dan itu bagian daripada mendukung perencanaan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Karena ada awal datanya dipakai data itu yang terbaru terus gitu. Nah, itu. Yang ketiga, kami juga berharap mungkin kepada semua warga dalam kesempatan ini mudah-mudahan punya kesadaran yang lebih agar bisa lebih mengaktifkan di HP-nya masing-masing itu nanti identitas digital. Nah, identitas KTP digital, identitas digital ini, nah, tetapi silakan diunduh di Play Store atau aplikasinya itu ya, aplikasinya nanti di Play Store atau di aplikasinya ini kalau yang iPhone itu nanti diunduh di situ. Nanti setelah itu nanti baru laporkan kepada kami untuk kami aktifkan. Karena begitu orang mengunduh, dia tidak bisa mengaktifkan langsung. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan itu bisa berdampak baik kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Utara khususnya. Dan kepada warga, kami mohon maaf kepada warga yang mungkin belum, misalnya dari luar Kalimantan Utara, tapi kalau memang berniat tinggal lama di sini, kami mohon mungkin bisa segera untuk merubah status kependudukannya menjadi penduduk Kalimantan Utara. Sehingga kita pun bisa membantu nanti memproyeksikan perencanaan kepada mereka seperti apa nantinya. Karena kalau mereka tidak terdata sebagai penduduk Kalimantan Utara, kita agak susah. Dan mereka juga mendapatkan haknya agak susah. Akan mengkomunikasikan di mana mereka sebelumnya jadi penduduk. Misalnya mereka ada penduduk di kabupaten, misalnya Kabupaten Bone begitu.
Nggak perlu mereka datang pulang dulu ke Kabupaten Bone, nanti Kabupaten Bone Sulawesi Selatan untuk pindah menjadi sini karena cabut berkas tengah mati. Nanti datang saja ke sini, ke capil di mana? Apakah capil Bulungan, capil Nunukan, capilnya Tarakan, capilnya Malinau, capilnya Tanah Tidung, lapor ya nanti Pak, Ibu, tolong bantu, saya sudah mau jadi warganya Kalimantan Utara di ini, alamatnya ini alamat kami, KTP kami yang lama. Mohon kami bisa dibantu SKPWNI kami. Nanti kami yang komunikasikan ke sana, otomatis nanti data mereka kita cabut, langsung kita pindahkan jadi penduduk Kalimantan Utara. Saya kira itu udah lumayan bagi warga untuk memudahkan urusannya. Oke, siap. Oke, Tribuners, bincang yang sangat menarik ini, Tribuners, di kesempatan kali ini tentang membahas kependudukan dan catatan sipil di Kalimantan Utara. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Sanusi. Terima kasih, sama-sama. Semoga Distrik Capil Kaltara tetap semangat untuk melayani seluruh persoalan administrasi kependudukan di seluruh Kalimantan Utara hingga sampai ke pedalaman dan perbatasan. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di Bincangin OPD edisi selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.